Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nun Aini, PGSD kelas 4A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan beberapa yang terkait tentang media pembelajaran. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi media pembelajaran menurut para ahli. Ada beberapa pendapat media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu Brick berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi ataupun materi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua menurut Scrum berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sebuah teknologi untuk menyampaikan pesan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang ketiga menurut Arif Sadiman berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat, sarana, ataupun perantara yang digunakan dalam proses interaksi antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Berikutnya mengenai tentang hakikat matematika di SD. Kita tahu bahwa matematika itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari dan matematika itu tidak terlepas dari ciri-cirinya. Menurut Depdikbud, matematika itu mempunyai ciri yaitu objeknya merupakan objek yang abstrak. Kemudian pola berpikirnya itu konsisten ataupun deduktif. Nah, semua itu bertolak belakang dengan anak SD yang masih pada tahap berpikir operasional konkret. Nah, untuk mengkonkretkan hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat kita atasi dengan sebuah jembatan yaitu media pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan, media pembelajaran matematika adalah sebuah alat ataupun segala sesuatu untuk menyalurkan sebuah ilmu ataupun pengetahuan dari guru kepada siswa dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian landasan penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa tinjauan tentang landasan media pembelajaran. Ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan empiris, landasan sosiologis, dan juga landasan teknologis. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah landasan filosofis. Sebagai seorang guru, dalam memilih media pembelajaran, kita perlu memperhatikan adanya landasan filosofis. Artinya, dalam menggunakan media ataupun membuat media tersebut harus mengandung nilai kebenaran yang telah disepakati banyak orang, baik itu kebenaran akademik ataupun kebenaran sosial. Contoh misalkan dalam kebenaran isi materi yang kita sampaikan itu materinya harus telah teruji baik itu objektif dan juga empiris. Jadi materi yang kita sampaikan itu tidak boleh salah. Apabila materi dan juga media tersebut salah ataupun tidak sesuai, maka dapat dikatakan media tersebut itu kurang baik, tidak indah, dan belum menggunakan landasan filosofis. Kemudian landasan psikologis. Kajian psikologis berpendapat bahwa anak itu mudah mempelajari hal-hal yang bersifat konkret daripada yang bersifat abstrak. Nah, kaitannya dengan konkret abstrak dengan media pembelajaran ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa anak itu mudah mempelajari hal-hal yang bersifat urut menggunakan hal-hal yang konkret. Nah, di sini bukan hanya untuk anak-anak ataupun anak kecil saja, tetapi juga untuk orang dewasa. Kemudian yang kedua, nilai media itu terletak pada tingkat realistisnya dalam proses penanaman konsep. Berkaitan dengan konkret abstrak, maka dibuatkannya jenjang berbagai jenis media pembelajaran dari yang nyata ke yang abstrak. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan jenjang konkret abstrak tersebut dapat dimulai dengan siswa yang
berpartisipasi aktif dalam pengalaman nyata, kemudian siswa yang berpartisipasi menjadi pengamat dalam sebuah kegiatan yang disajikan dengan media, kemudian siswa yang menjadi pengamat dalam suatu kejadian yang disajikan dengan simbol. Nah, jenjang tersebut dapat disajikan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman, seperti ini. Semakin ke atas, maka semakin abstrak bentuk pesan penyampaian media tersebut. Selanjutnya, landasan empiris. Beberapa penelitian berpendapat bahwa adanya interaksi antara media pembelajaran dengan karakteristik belajar siswa yang menentukan hasil belajar siswa. Artinya, akan mendapat keuntungan apabila siswa tersebut menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik atau tipe belajar anak tersebut. Contohnya, misalkan anak tersebut itu merupakan anak yang tipe belajarnya itu visual. Nah, jadi anak tersebut lebih cocok menggunakan media visual seperti gambar, film, ataupun hal-hal yang bersifat visual. Kemudian misalkan anak tersebut menggunakan ataupun cocok menggunakan tipe belajar auditif, maka anak tersebut cocok menggunakan media auditif seperti rekaman, radio ataupun ceramah dari guru. Nah, jadi di sini dalam penggunaan media pembelajaran, guru itu tidak boleh membuat media pembelajaran hanya sesuka guru tersebut, tetapi harus memperhatikan berbagai karakteristik, mulai dari karakteristik pembelajar, karakteristik pelajaran, ataupun karakteristik media itu sendiri. Dan landasan sosiologis. Dalam membuat media pembelajaran, guru perlu memperhatikan tentang latar belakang peserta didik. Apabila guru tidak memperhatikan latar belakang peserta didik, maka media pembelajaran tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik, ataupun materinya tidak akan tersampaikan dengan baik. Malah terkesan media tersebut biasa saja. Contohnya misalkan dalam sebuah sekolah, rata-rata siswanya itu berlatar belakang sosial tidak maju dalam teknologinya. Mereka itu tidak pernah melihat tampilan slide-slide. Malahan guru membuat media berbasis IT dengan CD dalam tampilan berbagai gambar. Nah, di situ nantinya siswa akan lebih fokus pada kecanggihan teknologi tersebut daripada materinya, sehingga materi tersebut tidak tersampaikan dengan baik dan terkesan media tersebut biasa saja. Jadi intinya dalam landasan sosiologis, guru perlu memperhatikan latar belakang sosial peserta didik sebelum membuat media pembelajaran agar media pembelajaran sesuai dengan latar belakang sosial peserta didik. Yang terakhir yaitu landasan teknologis. Sasaran dari landasan teknologis adalah memudahkan siswa untuk belajar. Nah, untuk memenuhi sasaran ini, teknologi-teknologi membuat berbagai sumber pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Menurut Levy and Land, ada beberapa fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Yang pertama fungsi atensi, kemudian fungsi afektif, kemudian fungsi kognitif, dan yang terakhir fungsi kompensatoris. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama fungsi atensi. Fungsi atensi dalam media visual merupakan inti, karena fungsi atensi ini mengarahkan perhatian dan juga mengarahkan konsentrasi siswa terhadap isi pelajaran berkaitan dengan makna visual yang disertai dengan teks pelajaran tersebut. Jadi dalam membuat media pembelajaran itu tidak hanya berisikan teks-teks saja, tetapi juga dapat diberikan gambar-gambar supaya lebih menarik perhatian siswa, khususnya siswa SD. Selanjutnya fungsi afektif. Fungsi afektif ini dapat terlihat dari kenikmatan siswa ketika belajar ataupun membaca teks bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Contohnya ketika membaca informasi terkait dengan sosial ataupun ras. Nah, selanjutnya fungsi afektif. Fungsi afektif ini menunjukkan bahwa dengan adanya media visual, anak itu lebih mempermudah mengingat informasi yang terkandung dalam gambar tersebut. Selanjutnya fungsi kompensatoris.
Nah, khususnya siswa yang lamban ataupun susah menerima pelajaran, jika disajikan media pembelajaran yang hanya berisikan teks saja, pasti siswa tersebut akan susah untuk memahami materi yang terkandung dalam media tersebut. Nah, di sini adanya media visual yang disajikan gambar beserta teks akan sangat membantu siswa dalam memahami materi yang terkandung dalam media tersebut. Menurut Camp and Deton dapat memenuhi 3 fungsi media pembelajaran apabila disajikan secara perseorangan, kelompok, ataupun kelompok dalam jumlah besar. Apabila memenuhi 3 fungsi, yaitu yang pertama, memberikan motivasi minat ataupun tindakan, yang kedua, menyajikan informasi, dan yang ketiga, memberikan instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, di sini dapat disajikan dengan cara menampilkan drama, hiburan, ataupun permainan, sehingga tujuan untuk mempengaruhi nilai, sikap, ataupun emosi dapat terjadi dengan baik. Kemudian, fungsi memberikan informasi. Di sini dapat memberikan dengan disajikannya drama ataupun hiburan yang tadi, sehingga informasi yang terkait dengan media tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, media berfungsi sebagai instruksi. Di sini dapat disajikan dengan aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materinya juga harus bersikap sistematis atau urut dan juga psikologis sehingga instruksinya dapat terjadi dengan efektif. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Sujana Rifai mengemukakan tentang manfaat media pembelajaran terkait dengan proses belajar siswa. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi untuk belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran lebih jelas maknanya sehingga mudah dipahami dan tujuan pembelajaran dapat terjadi dengan efektif. Yang ketiga, metode belajar lebih bervariasi sehingga anak itu tidak merasa bosan jika disajikan metode belajar dengan sistem ceramah saja, tetapi disajikan dengan berbagai jenis media pembelajaran. Yang terakhir, siswa lebih melakukan kegiatan lain karena siswa tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, memerankan, dan juga lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran. Nah, Gerach and Enli dalam Azhar mengemukakan tentang ciri-ciri utama dalam media pembelajaran. Bahkan, ciri-ciri tersebut tidak dimiliki seorang guru sebagai pengajar. Apa sih ciri-cirinya? Pertama, ciri fiksatif. Ciri fiksatif ini menunjukkan bahwa kemampuan media dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi peristiwa ataupun objek. Contohnya dapat dijadikan sebagai film, audio, atau yang lain-lain, sehingga media tersebut dapat diulang-ulang kapanpun ketika kita mau. Selanjutnya, ciri manipulatif. Suatu fenomena yang disajikan membutuhkan waktu yang lama, berhari-hari ataupun berjuta-juta tahun lamanya, dapat disajikan dengan waktu 2 ataupun sampai 3 menit saja, tetapi tidak menghilangkan isi dari fenomena tersebut. Namun, media tersebut harus disajikan secara urut ataupun sistematis sehingga peserta didik itu tidak akan salah tafsir. Selanjutnya, ciri distributif media pembelajaran. Nah, ciri distributif media pembelajaran memungkinkan objek ataupun kejadian ditransportasikan melalui ruang dalam sejumlah siswa ataupun antar kelas, bahkan secara global di seluruh dunia tanpa adanya delay ataupun penundaan. Syarat atau kriteria media pembelajaran. Menurut Rus Effendi, beberapa persyaratan tentang alat peraga antara lain yaitu tahan lama, bentuk dan warnanya itu menarik, sederhana namun mudah dipahami, ukurannya itu sesuai dengan konsep, dapat memperjelas konsep, dan juga membuat siswa lebih aktif dan mandiri. Nah, secara umum, syarat media pembelajaran harus memenuhi yang pertama, tujuannya itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian media itu dapat dilihat ataupun didengar,
Yang ketiga itu media tersebut dapat merespon belajar siswa. Kemudian media tersebut itu harus sesuai dengan kondisi siswa. Dan yang terakhir, media dapat menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima ataupun sebagai perantara. Dalam penggunaan media pembelajaran, guru perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, guru mampu memperagakan objek ataupun isi yang akan disampaikan. Kemudian, apabila guru tersebut tidak mampu memperagakan objek yang akan disampaikan, guru dapat membawa kelas tersebut ke suatu lokasi. Apabila guru tidak mampu membawanya ke suatu lokasi, maka bisa diganti dengan model ataupun media pembelajaran. Apabila model pembelajaran tidak dapat dibuat oleh guru, maka dapat diganti dengan gambar ataupun foto. Apabila gambar atau foto tidak didapatkan oleh guru, maka guru dapat membuat suatu media yang sederhana namun tetap menarik. Apabila guru tidak dapat membuat media yang sederhana tersebut, maka dapat diganti ataupun memanfaatkan papan tulis untuk mengilustrasikan objek yang akan disampaikan. Secara ringkas, dalam memilih media pembelajaran harus memperhatikan hal-hal berikut menurut Suparno. Yang pertama, hendaknya mengetahui karakteristik dari media tersebut. Yang kedua, hendaknya memilih media dengan tujuan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode yang akan digunakan. Kemudian yang keempat, hendaknya memilih media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kelima, hendaknya memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah ataupun usia peserta didik. Kemudian yang keenam, hendaknya memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang diajarkan. Kemudian yang terakhir, jangan beralasan bahwa pemilihan media tersebut adalah salah satu yang kita miliki. Sedangkan dalam pandangan tim Aplis Approach, peningkatan rancangan pengajaran Universitas Brawijaya, ada beberapa langkah dalam pemilihan media pembelajaran yang memperhatikan situasi dan juga kondisi. Yang pertama, biaya murah, baik itu saat pembelian dan juga pengoperasian media tersebut. Kemudian, kesesuaian materi dalam isi media tersebut. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dalam karakteristik peserta didik. Yang keempat, pertimbangan praktis, kemudahan, keamanan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada dan juga keawetan, baik itu saat perawatan juga. Kemudian yang terakhir, ketersediaan bahan media tersebut ataupun suku cadang yang ada di pasaran. Macam-macam media pembelajaran. Menurut Henik DKK, pada dasarnya ada 6 jenis media pembelajaran, yaitu teks, audio, visual, gambar bergerak, miniatur atau objek manipulatif, dan juga manusia. Nah, media-media tersebut dapat dikombinasikan sesuai dengan pengajaran yang akan kita sampaikan. Menurut perspektif pengajaran Laurilar, menggolongkan beberapa media menjadi: yang pertama adalah media naratif. Media naratif ini biasa disebut dengan media presentasi. Misalkan media cetak, film, audio, atau lainnya. Media ini tidak interaktif karena hanya menyampaikan isi dari guru kepada siswa, tetapi tidak ada respon dari audiens. Jadi media ini tuh tidak interaktif. Yang kedua adalah media interaktif. Media interaktif mengacu pada pembuatan konten pengajaran sesuka hati. Contohnya misalkan dalam bentuk teks, audio, video, atau penggabungan dari media tersebut. Nah, di sini memungkinkan adanya respon dari audiens walaupun terbatas. Kemudian penggolongan jenis-jenis media pembelajaran matematika.
Yang pertama, media tanpa proyeksi 2 dimensi, yaitu media dengan tipe yang pemakaiannya tanpa proyektor serta cuma punya 2 ukuran saja, yaitu panjang dan juga lebar. Contoh, papan flanel, papan tempel, ataupun lain-lainnya. Selanjutnya, media tanpa proyektor 3 dimensi adalah media dengan tipe pemakaiannya tanpa proyektor dengan ukuran panjang, lebar tidak tipis, serta tinggi. Contohnya, benda sesungguhnya dan bangun ruang, serta lain-lain. Selanjutnya, media audio. Media audio ini digunakan tanpa proyektor karena hanya memanfaatkan nada saja. Tetapi media audio ini memerlukan beberapa perlengkapan seperti pengeras suara, contohnya radio ataupun tape recorder. Selanjutnya, media dengan proyeksi. Media dengan proyeksi ini membutuhkan proyektor. Contohnya misalkan film, slide, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu jenis-jenis media pembelajaran matematika. Di sini ada beberapa contoh media pembelajaran matematika seperti ini. Nah, ini merupakan media untuk kelas 1, tema 2, subtema 1 tentang penjumlahan seperti ini. Kemudian yang lainnya yaitu ada media Ludo. Ini isinya Ludo, dan media ini bisa untuk materi apa saja karena jenis soalnya ataupun isi materinya itu ada di kartu. Penjelasan dari saya tentang media pembelajaran, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.